Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tetap menerapkan prokes. Pada pertemuan minggu ini akan membahas tentang topik pertama, yaitu ruang lingkup budidaya tanaman. Sebelumnya silahkan kalian isi daftar hadir, baik yang disediakan di Siakadu maupun Fiklas. Minggu ini dilakukan secara daring dengan bantuan Zoom. Silahkan join melalui Zoom dengan kode yang sudah dibagi via WA Group. Baiklah, kita simak bareng-bareng. Ibu akan menjelaskan tentang ruang lingkup budidaya tanaman. Nah, budidaya tanaman ini meliputi tanaman agronomi dan tanaman hortikultura. Tanaman agronomi yaitu tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Kemudian tanaman hortikultura meliputi tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias, dan tanaman biofarmaka. Nah, capaian pembelajaran pada topik pertama ini diharapkan mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah ini mampu memahami ruang lingkup budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan dengan menerapkan teknologi produksi tanaman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Indikator pencapaian pembelajaran pada topik pertama, mahasiswa mampu pertama menjelaskan pengertian teknik budidaya tanaman, ruang lingkup budidaya tanaman. Yang kedua, membedakan pengertian tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan tanaman hortikultura. Yang ketiga, menganalisis perbedaan dasar dalam budidaya berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan. Nah, mari kita bahas apa itu agronomi dan hortikultura. Agronomi, apa itu agronomi? Hortikultura, apa itu hortikultura? Jadi di sini kalian harus pegang, harus mengerti benar-benar perbedaan agronomi dan hortikultura. Selain itu, baik di agronomi maupun hortikultura ada tanaman semusim, ya, baik pangan, kemudian tanaman tahunan, yaitu biasanya meliputi tanaman perkebunan, buah-buahan, sebagian sayuran, dan tanaman hias. Ini kalian juga harus bisa membedakan. Nah, kita bahas tentang agronomi. Agronomi adalah salah satu cabang ilmu pertanian yang mengkaji tentang prinsip dan praktek pengelolaan tanah, air, dan tanaman. Jadi ada 3 komponen, tanah, air, dan tanaman. Kemudian fokus kegiatannya yaitu aspek teknik budidaya tanaman. Jadi teknik budidaya tanaman ini dimulai dari persiapan benih atau bibit, pengolahan atau penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, pemanenan. Itu teknik budidaya tanaman. Kemudian di dalam teknik budidaya tanaman itu ada pemeliharaan tanaman dari mulai tanam sampai panen. Apa saja? Pemupukan, penyiraman, pengendalian hama dan penyakit, penyiangan gulma, pendangiran, pemangkasan, penjarangan buah yang biasanya ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil. Nah, perkembangan selanjutnya, kajian agronomi itu tidak hanya fokus pada proses produksi, tetapi mulai mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif terhadap
lingkungan dan upaya mencegahnya. Oleh karena itu, budidaya tanaman sekarang ditekankan pada yang berwawasan lingkungan. Kemudian budidaya tanaman yang ditekankan pada yang berkelanjutan. Kemudian menerapkan pertanian organik. Nah, ciri agronomi itu aplikasi ilmu dan teknologi untuk meningkatkan produksi tanaman dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Itu. Nah, pengertian agronomi itu sendiri berasal dari kata Latin, bahasa Latin yaitu agros, artinya kebun, dan nomos, pengelolaan. Tadi di atas kan pengelolaan apa? Tanah, air, dan tanaman. Agronomi adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan tanaman pertanian dengan lingkungan tumbuhnya untuk memperoleh produksi yang maksimum dan yang berkelanjutan. Jadi ini harus ditekankan berkelanjutan. Jadi harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi tidak boleh semena-mena untuk mendapatkan produksi yang tinggi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi tempat bertanam itu harus tetap sehat, baik segi tanahnya maupun lingkungan ekologinya lain. Oke. Tambah tentang tanaman pangan. Apakah tanaman pangan itu? Tanaman pangan adalah tanaman yang dibudidayakan sebagai sumber bahan pangan bagi manusia, terutama sumber karbohidrat, protein, dan lemak. Umumnya tanaman pangan ini dijadikan sebagai sumber bahan pokok. Kenapa? Karena dominan karbohidrat yang terkandung di dalam tanaman pangan tersebut. Contoh tanaman pangan, padi, jagung, kedelai, gandum, sorghum, ubi kayu. Mungkin ada yang tidak tercantum di sini, yaitu sagu yang biasanya digunakan sebagai bahan makan pokok untuk Indonesia bagian timur, baik di Ambon atau di Irian. Tapi nampaknya mereka kalau sudah merasakan rasa padi, nasi itu lebih enak, mulai meninggalkan. Oke. Jadi tanaman pangan ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu serealia, kemudian leguminose, ubi-ubian, dan tanaman lain. Tanaman lain itu tadi salah satunya adalah sagu. Nah, inilah contoh tanaman pertanian pangan. Yang atas pertama di sebelah kiri yaitu padi. Padi di sini ditanam secara legowo jarwo ya, jajar legowo dengan rumus 2-1, 2 lare, 1 kosong, 2 lare, 1 kosong. Nanti apa alasannya akan dibahas oleh Bapak Setio Widodo. Kemudian berikutnya itu jagung. Ya, semoga sih semua udah pernah melihat tanaman padi, tanaman jagung. Tapi kalau yang kebetulan ada dari kota nggak pernah lihat, ya inilah tanaman jagung dan tanaman padi. Nah, yang bagian bawah yaitu tanaman ubi jalar. Ubi jalar itu. Kemudian berikutnya adalah tanaman kacang tanah. Jadi ingin menanyakan mengapa polong kacang tanah itu kok terbentuknya di dalam tanah? Kalian jangan menjawab ya karena polongnya di dalam tanah disebut kacang tanah. Bukan seperti itu ya, itu keliru jawaban seperti itu. Nanti pada saatnya kalian akan ditanyakan dan harus bisa mencari jawabannya. Oke, baiklah kita lanjutkan ke tanaman perkebunan. Apakah itu tanaman perkebunan? Tanaman perkebunan adalah tanaman yang dibudidayakan untuk digunakan sebagai bahan dasar agroindustri atau untuk keperluan
rempah-rempah. Nah, bentuk panen tanaman perkebunan ini bergantung pada kegunaan produk tersebut. Jadi bisa dalam bentuk basah ataupun kering. Contoh, karet, tebu, sawit ini dipanen pada bentuk basah. Sedangkan karet, tebu, sawit ini kan sebagai bahan dasar agroindustri. Nah, untuk yang cengkeh, lada, dan pala ini dipanen biasanya dalam bentuk kering untuk keperluan rempah-rempah. Ini komoditas perkebunan, diantaranya kakao, cengkeh, lada. Semoga kalian semuanya sudah pernah melihat langsung tanamannya. Kalau belum, berarti bisa lihat di sini. Nah, ini untuk kelapa sawit, ya, telah masuk ke tanaman sebagai bahan dasar agroindustri minyak goreng. Banyak ditanam Sumatera itu, Riau ya, daerah Riau, Jambi, Lampung juga ya. Oke, lanjut. Nah, kita membahas tentang hortikultura. Apa itu hortikultura? Hortikultura juga berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari kata hortus, artinya kebun, dan holere, artinya budidaya. Jadi hortikultura itu bermakna budidaya di kebun. Sebetulnya yang dimaksud kebun di sini adalah pekarangan. Jadi lahan di sekitar tempat tinggal yang batas kepemilikannya dengan tentaga itu jelas. Nah, itu awalnya di situ. Kemudian pengertian hortikultura ini berkembang dengan pengertian bebas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang budidaya tanaman secara intensif. Jadi di sini ditekankan pada intensifnya, yang produknya digunakan manusia untuk bahan pangan, bahan obat, bahan rempah, bahan penyegar atau penyedap, dan pelindung atau penyaman lingkungan. Nah, di sini bahan pangan di sini di hortikultura itu berbeda dengan bahan pangan pada tanaman pangan. Bahan pangan pada produk hortikultura adalah sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Sedangkan pada tanaman pangan tadi sebagai sumber karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian bahan obat, bahan rempah itu bisa diambil dan penyegar bisa diambil dari tanaman-tanaman biofarmaka seperti jahe, kunyit, kencur, dan yang terakhir yaitu sebagai pelindung atau penyaman lingkungan. Ini diambil dari tanaman hias. Nah, ciri produk hortikultura. Produk hortikultura biasanya dikonsumsi dalam bentuk segar. Karena segar maka dia masih hidup. Nah, karena masih hidup, segar, mudah rusak atau perishable. Dan kadar air sangat menentukan kualitas. Produk hortikultura ini merupakan bahan pangan sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat yang diperoleh dari buah dan sayur. Produk ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi harus untuk keseimbangan diet kita sehari-hari. Jadi tidak mengalami kekurangan vitamin, mineral, atau serat. Nah, produk hortikultura ini bisa untuk pemenuhan kebutuhan jasmani yang diperoleh dari buah dan sayur serta biofarmaka, dan kebutuhan rohani yang diambil dari tanaman hias. Nah, produknya melimpah atau bulky. Jadi tidak seperti pada tanaman pangan yang produknya dalam bentuk kering kayak padi berupa gabahnya, jagung pipilan kering, kedelai itu bisa ditekan untuk penyimpanannya. Tapi untuk produk horti nggak bisa. Jadi malah harus hati-hati biar tidak rusak. Nah, produk horti ini dapat dipanen pada fase pertumbuhan tertentu. Contohnya kalau kalian memanen pepaya, kalau dipanen pada saat muda, pepaya tersebut berfungsi sebagai sayuran. Tetapi kalau dipanen pada saat tua,
fase masak, maka digunakan sebagai buah-buahan. Nah, begitu juga pada nangka. Nah, hal ini tidak ditemukan pada tanaman pangan atau perkebunan. Nah, apa yang menjadi prasyarat dalam budidaya tanaman hortikultura? Yang nomor satu adalah harus intensif pemeliharaannya. Yang kedua, untuk budidaya tanaman horti memerlukan modal persatuan luas yang besar. Dan ketiga, membutuhkan pengetahuan yang kompleks. Kenapa? Karena masing-masing jenis tanaman membutuhkan teknologi budidaya yang berbeda tergantung produk yang dipanen. Yang keempat, memiliki kemampuan manajerial yang baik. Jadi kita harus bisa mampu kapan mengatur saat tanam, saat panen, dan mampu memasarkan produk secara cepat serta penggunaan tenaga kerja yang efisien, karena budidaya tanaman horti ini lebih banyak membutuhkan tenaga kerja, jadi harus pintar mengatur. Dan yang kelima itu membutuhkan agroklimat yang spesifik. Jadi ada tanaman-tanaman yang cocok untuk dataran tinggi atau sering diistilahkan cool season crop, dan tanaman-tanaman yang cocok di dataran rendah atau warm season crop. Nah, sifat produk horti tadi kita dikonsumsi segar, maka kualitas lebih utama. Nah, ini harus hati-hati dalam penggunaan bahan kimia. Kalau memang terpaksa harus menggunakan, ikutilah rambu-rambunya atau aturannya. Jadi jangan menggunakan berlebih, asal misalnya tidak membunuh hewan yang memakan, berarti di manusia nggak apa-apa. Memang dalam jangka waktu singkat nggak kelihatan, tapi untuk jangka waktu lama berbahaya, bisa menimbulkan kanker. Kemudian budidaya di lahan terbuka ini sering mengalami gangguan, yaitu gulma, penyakit, dan hama. Nah, ini paling disukai tanaman horti oleh gangguan biotik seperti ini. Kemudian produknya itu melimpah. Biasanya demand dan supply tidak imbang. Maka kalau kejadian seperti ini, harga jual segera turun. Nah, ini yang sering menjadi momok ya dalam usaha di bidang hortikultura. Kadang-kadang ongkos panen itu lebih mahal daripada nilai jual barang yang dipanen. Akhirnya tidak dipanen. Kemudian ada juga alternatif, bisa dibuat bahan olahan, misalnya tepung ya, tepung misalnya cabai, itu kalau pas panen raya murah, jadi harus ada penampung untuk membuat tepung. Kemudian dodol misalnya tomat, jadi kalau pas harga murah ya harus dijual dalam bentuk olahan. Kemudian bisa juga dibuat saus ya, kalau yang keripik misalnya pisang, kalau lagi melimpah lebih baik panen mentah untuk dibuat keripik. Jadi harus pandai-pandai tadi, makanya memerlukan manajerial yang tinggi. Maksudnya bisa mengatasi hal yang seperti ini. Nah, produk horti untuk pemenuhan kebutuhan rohani. Jadi penampilannya harus menarik. Ini hubungannya dengan tanaman hias. Jadi kita akan menjadi sehat ya, tanaman dan tahan lama. Contoh tanaman hias misalnya warna dan kesegarannya harus menarik dan tahan lama. Nah, pada saat tertentu tanaman untuk kebutuhan rohani ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Misalnya pada acara upacara adat atau keagamaan, dan pada acara musim pesta pernikahan. Kita harus bisa memperkirakan kebutuhan pada saat-saat tertentu. Ini sebagai contoh berbagai jenis
tanaman hias, baik daun maupun bunga. Ini contoh produk hortikultura sayuran yang ditanam secara vertikultur. Ini contoh buah-buahan. Ini contoh dari biofarmaka, keci beling yang bisa digunakan untuk obat batu ginjal. Nah, sekarang setelah mengetahui tadi tentang tanaman pangan, tanaman perkebunan yang masuk sebagai bidang agronomi, dan tanaman hortikultura, baik buah, sayur, hias, maupun biofarmaka, maka kita akan mengelis apa itu perbedaan antara agronomi dan hortikultura. Pertama, kalau agronomi, skala usahanya itu butuh lahan yang luas. Tapi untuk hortikultura bisa dilakukan pada skala usaha dengan lahan yang sempit. Bahkan tidak ada lahan pun masih bisa, yaitu dengan sistem vertikultur di dinding-dinding. Yang kedua, untuk agronomi umumnya dipanen dalam bentuk kering. Nah, untuk yang hortikultura biasanya dipanen dalam bentuk segar. Kemudian modal usaha untuk tanaman agronomi relatif lebih rendah dibandingkan dengan tanaman hortikultura. Contohnya untuk budidaya tanaman padi mungkin 10 juta per hektar masih cukup. Tetapi untuk budidaya tanaman bawang merah paling tidak minimal 50 jutaan, itu sebagai gambaran saja. Kemudian untuk agronomi, produknya bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena dipanen pada kondisi kering. Sedangkan horti tidak bisa. Jadi kualitas horti itu sangat tergantung sekali dengan kadar air dan produknya mudah rusak atau perishable. Sedangkan untuk agronomi tidak mudah rusak. Kenapa? Karena tadi produk dalam bentuk kering. Nah, untuk agronomi sebagai pemenuhan pangan sandang, ya, pangan terutama sebagai sumber karbohidrat, bahan makanan pokok. Kemudian sandang, misalnya serat, ya, sumber serat rosella dari tanaman rosella, dari tanaman sawi. Sedangkan untuk produk hortikultura itu untuk pemenuhan pangan, terutama sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Selain sebagai bahan pangan, produk hortikultura tadi bisa untuk pemenuhan kebutuhan rohani. Itulah perbedaan agronomi dan hortikultura. Nah, bagaimana teknik budidaya? Sistem penanaman. Jadi ada lahan terbuka, misalnya monokultur, atau multiple, atau tumpang sari. Kemudian di dalam rumah kaca bisa dilakukan dalam bedengan atau dalam wadah. Kemudian penanaman secara konvensional atau hidroponik. Nanti dijelaskan oleh pengampu topik berikutnya. Kemudian budidaya secara vertikultur, ini bisa untuk menghemat lahan. Jadi tidak ada alasan nggak punya lahan yang luas tidak bisa bertanam. Jadi bertanamlah dengan produk horti walaupun dengan lahan yang sempit masih bisa diusahakan. Kemudian pertanaman secara aeroponik, yaitu dengan wadah styrofoam, itu dengan pengkabutan. Jadi pemberian air dan unsur haranya itu secara pengkabutan ini mirip-mirip dengan hidroponik. Nah, untuk bibit atau benih, maka tanam, kemudian rawat, panen, diolah, kemudian pasar. Atau bisa juga sebagai bentuk segar, panen langsung pasar. Jadi produk horti ini ada yang diolah juga. Contohnya seperti GGP, ya, Giant Pineapple, itu kan nanasnya ada yang dijual dalam bentuk segar dan juga dalam bentuk olahan.
Nah, penanaman untuk pola tanam ini ada yang bentuk segitiga sama sisi, ada yang bentuk persegi, ada yang bentuk persegi panjang. Ini biasanya pola tanam untuk tanaman buah-buahan, bentuknya seperti itu. Kemudian ada yang dalam bentuk pagar. Itu ada yang double row, jadi satu bulutan ditanami 2 larik tanaman. Ini biasanya pada tanaman sayuran seperti cabai, tomat, ya seperti itu. Kemudian single row, jadi satu bulutan hanya 1 larik. Misalnya nanam pisang, jadi pisang ini bisa double row, juga bisa single row istilahnya. Nah, kemudian pertimbangan pemilihan ini dasarnya apa? Nah, dasarnya ya jenis tanaman yang akan ditanam, kemudian ukuran lebar tajuk. Nah, pertimbangan lain, adakah tanaman sela? Jadi kalau kalian misalnya nanam buah-buahan dengan waktu awal itu merasa kok lebar sekali ya, misalnya nanam durian dengan jarak tanam 10 kali 10. Saat masih bibit kan banyak lahan yang kosong. Nah, itu bisa digunakan ditanam tanaman sela misalnya sayuran. Jadi semua itu tergantung jenis tanaman yang akan ditanam, pola mana yang akan dipilih. Nah, ini contoh penanaman dengan pola double row ya. Ini kubis, kemudian kentang. Ya, kalau yang ininya videonya kepotong, maaf ibu agak mungkin. Iya. mulai mana? Mulai dari sini, Bu. Oke. Nah, inilah contoh pertanaman hortikultura tadi dengan sistem tanam misalnya yang double row ya. Sebelah kiri atas itu adalah kubis, sebelah kanan kentang dengan menggunakan mulsa plastik. Kemudian bisa juga diusahakan di dalam wadah pot atau polybag itu mentimun. Kemudian ini yang kanan itu kentang. Nah, semua itu monokultur ya, contoh monokultur. Nah, pemilihan jenis tanaman. Nah, kalian kalau ingin menanam jenis tanaman apa ya? Yang pertama harus tahu dulu potensi wilayahnya. Potensi wilayah ini meliputi agroekologis, potensi pasar, potensi agribisnis, dan agroindustri ya. Ini jadi lingkungan yang sesuai dan pasarnya ada. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kemudahan budidayanya. Jadi ketersediaan teknologi dan spesifik daerah. Yang ketiga nilai jual atau pasarnya mendukung. Yang keempat banyak peminatnya yang ditunjang dengan sumber daya manusia yang terampil, itu pengetahuan manajerial dan pengetahuan teknologi pertaniannya. Nah, pemeliharaan tadi kan harus intensif. Jadi tenaga kerja harus profesional, baik dalam pengairan, pengendalian hama dan penyakit maupun gulma, semuanya harus ramah lingkungan. Cara pemberantasannya harus ramah lingkungan. Kemudian juga penerapan pertanian organik. Nah, dalam hal penerapan pemupukan, maka harus mengetahui jenis, jumlah, waktu, cara, dan frekuensi. Semuanya harus tepat. Dan yang berikutnya yaitu pemangkasan. Pemangkasan ini banyak diterapkan pada penanaman untuk hortikultura itu buah-buahan, untuk agronomi itu tanaman perkebunan. Ya, biasanya di kopi itu dilakukan topeng ya untuk tanaman perkebunan biar mudah untuk pemanenan dan memacu
tumbuhnya tunas lateral sebagai tempat buah. Begitu juga di tanaman buah-buahan pada hortikultura dilakukan pemangkasan untuk membentuk kerangka tajuk yang rendah sehingga nanti pemeliharaannya akan mudah. Dan lebih intensif lagi pemangkasan kalau pada tanaman hias, terutama dalam pembuatan bonsai. Nah, panen dan pasca panen itu harus sesuai dengan tingkat kemasakan atau ketuaan, apapun tanamannya ya. Kemudian bisa dilakukan secara manual atau mekanik. Kemudian perlakuan yang diterapkan apa? Yang saat panen itu. Kemudian lakukan sortasi, grading, pengemasan dalam bentuk segar atau pengolahan. Nah, prosedur penanganan pasca panen antara tanaman pangan dan hortikultura itu berbeda. Untuk tanaman pangan yang berupa biji-bijian atau umbi-umbian dan kacang-kacangan umumnya dapat tahan agak lama untuk disimpan. Nah, tujuan penanganan pasca panen ini adalah untuk mempertahankan komoditas yang telah dipanen dalam kondisi baik serta layak dan tetap enak dikonsumsi. Apa itu penanganannya? Penanganannya berupa untuk pangan, pemipilan atau perontokan, pengupasan atau pembersihan, pengeringan atau curing, pengemasan, penyimpanan, kemudian yang terakhir adalah pencegahan serangan hama dan penyakit terutama di dalam gudang. Nah, untuk hortikultura itu umumnya dikonsumsi segar dan mudah rusak, perishable. Jadi tujuan penanganan pasca panennya yaitu mempertahankan kesegaran dan mencegah perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki selama penyimpanan, seperti tumbuhnya tunas, tumbuhnya akar, kemudian buah yang keriput, polong yang menjadi alat, dan umbi yang berwarna hijau, misalnya kentang ya, mengalami greening itu nggak menarik, atau buah yang terlalu matang, overripe, itu tidak menarik. Nah, apa perlakuan yang diterapkan? Jadi perlakuan dapat berupa pembersihan, pencucian, pengikatan, kemudian curing. Curing di sini berbeda dengan curing pada tanaman pangan. Kalau curing di hortikultura itu penyembuhan luka, misalnya panen sayuran kobis kan dipotong. Nah, bekas potongan itu harus lukanya sembuh, itu istilah curing. Kemudian sortasi, grading, pengemasan, penyimpanan dingin, bisa juga pelilinan untuk mencegah keributan. Nah, grading itu biasanya pengelasan kelas super yang A, ya itu berapa, misalnya jeruk berapa kilo, berapa buah per kilo, misalnya antara 6 sampai 7 grade A, kemudian grade B dan seterusnya. Oke. Nah, pengembangan hortikultura ini butuh pembinaan sumber daya manusia. Kemudian pembentukan kelembagaan permodalan. Kemudian dukungan saprodi berupa benih bermutu, standarisasi produk, teknologi budidaya yang memadai, promosi, dan harga bersaing. Kemudian pembentukan kelompok kerja yang memantau perkembangan dan permasalahan yang sering dijumpai di lapangan. Dan yang tidak kalah penting adalah dukungan penelitian. Apa peranan tanaman budidaya? Jadi peranan tanaman budidaya ini sangat penting, terutama untuk bagi manusia ya, sebagai sumber penghasilan keluarga, kalau skala luas sebagai sumber devisa negara. Itu seperti produk perkebunan, kemudian sumber bahan pangan dan zat gizi,
sumber penyegar, rempah, dan obat. Itulah peranan tanaman budidaya bagi manusia. Nah, bagi lingkungan sebagai penyangga kelestarian alam, menambah estetika, kesejukan, keindahan dari produk tanaman hias maupun tanaman-tanaman yang ditata dengan rapi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah penangkal polusi. Nah, dari semua tanaman budidaya itu ada masa hidupnya. Ada yang semusim atau setahun, ada yang 2 musim, 2 tahun, dan ada yang tahunan. Jadi apa itu tanaman semusim? Jadi ini menyangkut untuk semua tanaman budidaya, tidak terbatas horti atau pangan atau perkebunan. Jadi tanaman semusim adalah tanaman yang untuk menyelesaikan siklus hidupnya dalam satu musim, mulai dari biji sampai dewasa mati. Jadi hanya 1 kali panenan, setelah itu sudah mati. Contohnya misalnya kalau tanaman pangan ya padi, jagung, kedelai. Kalau tanaman hortikultura misalnya tomat ya bisa masuk, kemudian bawang dalam hal ini masuk ke semusim, kemudian jagung manis ya tuh, kemudian kubis bunga, brokoli. Nah, yang berikutnya yaitu tanaman 2 musim. Jadi tanaman ini untuk menyelesaikan siklus hidupnya ditempuh dalam 2 musim. Musim pertama yaitu fase vegetatif. Nah, untuk memasuki musim kedua, untuk memasuki ke fase generatif, maka harus memasuki musim kedua. Nah, musim kedua ini biasanya pada musim dingin. Jadi setelah melewati musim dingin, tanaman tersebut akan berbunga. Nah, untuk daerah tropis, musim dingin ini disiasati dengan penyimpanan atau perlakuan suhu rendah. Jadi perlakuan suhu rendah untuk memacu pembungaan pada tanaman biennial itu disebut vernalisasi. Nah, itu biasanya kalau ingin memproduksi benihnya. Tapi yang umum penerapan tanaman biennial yang ditanam di daerah tropis biasanya hanya pada fase vegetatif. Apa itu contohnya? Kubis. Jadi hanya panen cropnya sudah. Tapi kalau ingin membungakan maka sisa panenan cropnya itu bisa disimpan pada suhu rendah selama beberapa waktu baru ditanam lagi. Jadi biaya tinggi. Makanya untuk tanaman-tanaman biennial ini benihnya lebih banyak diimpor. Jadi tidak memproduksi sendiri karena seperti itu masalahnya. Kemudian yang terakhir yaitu tanaman tahunan atau perennial. Apa itu tanaman tahunan? Yaitu tanaman yang tumbuh terus-menerus selama beberapa musim dan mati setelah berumur tahunan. Nah, yang mendominasi tanaman perennial ini adalah tanaman buah-buahan dan perkebunan. Jadi tanam sekali, panen, tidak mati, masih bisa dipanen lagi setiap tahunnya. Ya, kayak kopi, cengkeh, kelapa sawit, untuk dari perkebunan, pala. Kemudian kalau dari buah-buahan banyak sekali, mangga, manggis, duku, rambutan, jeruk, ya, durian. Nah, itulah tanaman-tanaman yang umurnya bersifat perennial atau tahunan. Biasanya perennial ini tanamannya berkayu, woody plant. Nah, sumber bacaan yang bisa kalian pelajari itu Setiati, dasar-dasar agronomi, kemudian Purwanto dan Susilo, teknologi hortikultura, kemudian Ashari, hortikultura, aspek budidaya, kemudian Hartman, Vlogger, dan Grovanek, itu plant science, dan
ditambah dengan sumber bacaan dari internet. Dalam hal ini gambar-gambar tadi banyak diambil dari internet. Nah, sekian, terima kasih. Topik pertama tentang ruang lingkup budidaya sudah Ibu jelaskan. Semoga semuanya paham dan bisa dimengerti sebagai dasar untuk mengikuti penjelasan tentang topik-topik berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan topik pertama tentang ruang lingkup budidaya tanaman. Semoga kalian semuanya bisa memahami dan mengerti, karena ini menjadi dasar untuk mengikuti topik-topik berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.